Assalamualaikum. Di sini. Gimana Kak? Duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Oke, selamat datang ya Kak di ruang konseling. Semoga Kakak nyaman dan betah di ruang sini. Kakak apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi ya baik-baik aja sih. Sepertinya sedang lelah sekali ya Bun. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, ada baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Boleh Kakak untuk memperkenalkan diri? Oke. Nama saya Tia Ayu Apriliana. Bisa dipanggil Tia, bisa dipanggil Ayu. Oke, saya panggil Katia boleh? Boleh. Oke, salam kenal ya Katia. Ya. Oke, sekarang saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aslurita. Boleh Katia panggil saya Karita. Oke. Kita Oke, Katia, akhir-akhir ini sedang sibuk apa? Kalau akhir-akhir ini ya sibuk sama tugas kuliah gitu kan. Kalau juga kuliahnya kan lagi online, jadi semua kerjaannya ya di rumah dicampur sama bantuin mama. Itulah. Oke, berarti sekarang kegiatannya kuliah ya? Iya. Sekarang udah semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester 3. Semester 3. Itu dari semester 1 sampai semester 3 online terus? Iya online, tapi kalau ada kegiatan di kampus kayak kan saya juga ikut komunitas gitu ya di kampus. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, ada kayak kemarin juga ada pengkaderan atau apa, ya mau nggak mau saya sih kesana ke kampus gitu. Tapi pernah ya sekali ke kampus gitu. Iya. Tapi kakak nyaman gak sih sama kuliah online itu? Mungkin gimana ya, ya kurang nyaman juga sih karena awal-awalnya juga kan sekolah itu kan offline ya, jadi kuliah offline aja itu menurut saya banyak siswa yang kurang paham sama penjelasan yang dikasih sama gurunya ya kan. Apalagi sekarang kalau misalkan kuliah sekolah itu online, semua terbatas ya kan, penjelasan dari guru pun kurang bisa dipahami sama muridnya. Apalagi saya yang kuliah gitu ya kan, dengan keterbatasan online ini, jadi semua itu di HP, penjelasan di HP kurang efektif aja sih kalau menurut saya. Dan kakak pun udah ngerasa jenuh sekali ya kuliah online gitu? Iya jenuh banget sih, karena apa ya, gak maksimal aja kuliahnya juga, karena di rumah kan juga mama kan jualan juga gitu kan, jadi kebagi-bagi nggak bisa fokus untuk waktunya kuliah, untuk bantuin mama itu nggak fokus sih. Oke. Kakak datang ke sini ada paksaan dari orang lain atau keinginan kakak sendiri? Kalau datang ke sini sih karena aku mau sendiri ya, mungkin karena emang benar-benar kayak harus nyari seseorang yang tepat lah gitu. Sepertinya kakak sedang merasakan beban gitu ya? Ya. Oke. Sebelumnya kakak sudah melakukan proses konseling? Belum sih, ini baru pertama kali. Jadi ini untuk pertama kalinya? Iya. Oh, tapi kakak pernah dengar gak sih apa itu proses konseling gitu? Belum pernah sih, karena baru pertama ini juga memberanikan diri untuk ngikutin ini gitu ya kan, karena emang udah kayak ini kayaknya harus ke seseorang gitu ya, jadinya baru pertama kali. Oke, berarti baru pertama kali. Jadi gini ya kak, sebelum kita ke proses konseling, ada baiknya kakak harus mengetahui apa itu proses konseling terlebih dahulu. Jadi gini kak, jadi sebelum kakak melakukan proses konseling, ada baiknya kakak harus memahami dulu apa itu proses konseling gitu. Proses konseling ini yaitu proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang profesional yang disebut dengan konselor, di mana proses konseling ini harus adanya konseli atau klien. Jadi di sini Katia ini sebagai klien. Nah, dan proses konseling ini juga harus ada orang yang melayani atau disebut dengan konselor. Di sini saya sebagai konselor gitu. Jadi Katia, proses konseling ini untuk membantu menyelesaikan
menyelesaikan masalah klien dan mengoptimalkan potensi. Tujuan dari proses konseling ini untuk memandirikan klien dan mencapai kehidupan yang lebih efektif kayak gitu. Gimana? Bisa dimengerti? Alhamdulillah sudah bisa mengerti. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, cukup ya. Sekarang Katia udah paham kan proses konseling itu seperti apa gitu. Nah, sebelum Katia kesini, Katia masih ada rasa kayak takut gak sih untuk cerita ke orang lain, apalagi ke orang yang baru gitu? Agak takut sih, soalnya kan kalau misalkan kita cerita ya sama orang lain gitu ya, apalagi kalau kita ceritanya itu rahasia yang benar-benar rahasia banget gitu, takutnya kayak khawatir sendiri gitu kan. Tapi kita butuh tempat buat cerita, tapi kita juga takut kebongkar juga gitu. Mungkin saya mikirnya oh ya udah mungkin di sini kali ya, tapi juga ada khawatir juga sih. Berarti Katia juga masih ada rasa khawatir ya datang ke sini. Oke Katia, jadi Katia di sini jangan khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu apa sih? Ada yang ditakutkan, takutnya rahasia Katia itu dibongkar atau disebar luaskan ke masyarakat atau ke halayak ramai gitu. Katia pokoknya jangan khawatir. Di sini kami memegang asas-asas konseling. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang Katia ceritakan, apapun yang Katia omongin di sini, kami akan jaga, kami akan tutup rapat-rapat cerita Katia, gak bakal kita sebarluaskan ke halayak ramai. Karena kami di sini memegang asas kerahasiaan gitu. Katia pun di sini harus terbuka, harus semuanya Katia ceritakan, gak boleh ada yang ditutup-tutupin. Gimana, paham? Oke Katia, tadi gimana yang udah dijelasin kan adanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Di sini juga kami memegang asas kesukarelaan. Apa yang Katia ceritakan, apa yang Katia omongin, kami berusaha untuk mendengarkan semua cerita Katia. Jadi Katia jangan ada pikiran ataupun perasaan kayaknya cerita saya nggak bakal didengerin deh, soalnya kayaknya kepanjangan ataupun gimana, membosankan. Tenang aja, Katia jangan khawatir, kita akan terus mendengarkan cerita Katia gitu. Dan di proses konseling ini kita memegang asas kenormatifan. Jadi kami menjalankan proses konseling ini sesuai dengan aturan-aturan atau disebut dengan kode etik itu. Gimana Katia? Baik Katia, tadi sudah jelaskan adanya asas-asas konseling seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan yang terakhir yaitu ada asas keputusan ada di tangan klien. Jadi dari apa yang didapat di proses konseling ini, keputusan itu tetap ada di tangan kakak gitu. Jadi saya di sini tidak bisa memutuskan hasil selanjutnya bagaimana, tapi di sini kakak sendiri harus yang memutuskan gitu. Gimana, bisa dapat dipahami? Ya, bisa dipahami. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke proses konseling, ada baiknya kita untuk sepakati waktu konseling ini. Kira-kira kakak butuh waktu berapa menit atau berapa jam untuk melakukan proses konseling ini? Proses konselingnya itu 30 sampai 40 menit aja ya Kak. Dengan waktu segitu kakak cukup untuk menjelaskan semuanya di sini? Insya Allah cukup. Oke, harus cukup ya Kak. Oke Kak, kakak udah memutuskan menyepakati dengan waktu segitu, kakak harus cukup dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Oke? Kita langsung ke proses konseling saja. Gimana kakak, ada yang mau diceritain? Kakak gak perlu bingung, santai aja. Ya gini ya kan, mungkin banyak ya di luar sana yang merasakan seperti saya gitu, dibanding-bandingin
walaupun saya udah melakukan yang benar aja lah, ibarat kata saya udah ngelakuin yang benar aja masih aja disalahin gitu. Gimana ya, jadinya itu tuh yang bikin kayak saya pengen keluar aja gitu, saking kayak udah gak betahnya di rumah. Oke, tadi kakak bilang masalah perasaan. Perasaan apa yang kakak rasain gitu selama di rumah itu? Kayak kecewa, terus juga sedih juga gitu loh. Jadi kayak padahal kan kita tuh kan yang butuh bimbingan gitu ya, butuh ajaran juga dari orang tua. Kenapa nggak diajarin, nggak dibimbing, malah dibeda-bedain, malah disalah-salahin gitu ya kan. Jadinya itu yang bikin saya jadi down gitu sih. Oke, jadi rasa kecewa yang membuat kakak tuh nggak betah di rumah gitu. Iya. Tadi kakak juga bilang ada kekangan dari orang tua. Nah, itu kekangan seperti apa yang diberikan orang tua kepada kakak? Kekangannya tuh ya seperti misalkan saya kan ibaratnya gini loh, kan sekolah ya, pasti kan sekolah tuh kan nggak semuanya itu tugas pribadi, tugas individu ya kan, pasti kan ada yang namanya tugas kelompok. Nah saya tuh kan nggak melulu tugas kelompok itu kan di rumah saya ya, jadi saya pengen lah sekali-kali tuh keluar gitu ya ke rumah teman saya, tapi itu tuh nggak dibolehin. Dan pernah tuh ada lomba ya yang diadain sama guru saya. Itu pertama kali saya mau ngikut lomba, jadi ditanya, kamu bisa nggak perwakilan dari kelas ini untuk ngikutin lomba, di jauh sih tempatnya gitu kan, tapi bapak nggak bisa dampingin kalian, bapak langsung ada di tempatnya, soalnya bapak juga panitia, kata gurunya. Nah kan itu kan butuh persetujuan dari orang tua ya kan, itu hal baik loh ya kan, saya mau ikut lomba gitu, tapi kenapa kayak pas saya udah minta izin ke mama itu dibolehin kan, oh ya udah kalau mau ikut lomba nggak apa-apa gitu kan. Tapi pas minta izin sama bapak malah kayak boleh sih dibolehin, tapi detail banget gitu loh pertanyaannya, kayak iya kan ditanya sama bapak lebih detail lagi gitu, kayak ditanya emang di mana tempatnya, terus ada gurunya enggak, sama siapa aja. Mungkin karena itu pertama kali saya mau ikut lomba, terus juga dengan jarak yang jauh juga, bukan di daerah rumah ya, terus juga mungkin takutnya nggak ada pendampingnya. Terus saya bilang banyak sih yang ikut, juga ada kakak kelas gitu ya kan, tapi kalau gurunya itu nggak ada, gurunya langsung ke tempatnya gitu. Jadi yang berangkat itu cuma yang ikut lomba gitu, naik mobilnya udah disediain. Terus kata bapak udah mendingan nggak usah gitu kan. Kayak kecewa juga sih, kayak ya Allah ini baru pertama kali loh gue ikut lomba, mau ngetes gitu ya kan, sampai mana skillnya gitu. Sampai kata mama juga ya udah coba besok tanya dulu, bisa nggak, maksudnya tanya dulu pada gurunya enggak, kalau misalkan ada gurunya ya udah berangkat aja. Udah tuh besokannya pagi-pagi saya berangkat sama mama, saya nanya sama kakak kelas, kak ada gurunya enggak untuk mendampingin? Nggak ada, gurunya langsung ke sana, soalnya kan memang gurunya tuh ya cuma dia doang gitu yang jadi yang ditugasin gitu ya untuk bawa anak murid ini untuk ikut lomba gitu. Sampai akhirnya ya saya kecewa, akhirnya saya pulang, ya udah saya nurung, saya nggak ikut lomba itu. Saya nggak ngarepin menang atau enggaknya sih, saya cuma ngarepin itu pengalaman buat pribadi saya, buat uji skill saya juga sampai mana gitu ya kan, karena guru itu ngasih amanah ke saya, berarti secara nggak langsung saya itu tuh bisa loh gitu ya kan ikut lomba seperti itu sih. Saya paham banget sih pasti perasaan kakak Katia di saat itu, pasti kayak kecewa, udah dapat kesempatan, udah dipercaya sama guru, tapi orang tua memperlakukan seperti itu gitu kan. Tapi gini Katia, ada kejadian ataupun hal yang membuat bapak Katia ini gak percaya gitu Katia berangkat
sendiri ataupun bepergian sendiri itu ada nggak sih gitu kejadian yang membuat bapak itu nggak percaya sama Katia gitu? Mungkin bukannya yang nggak percaya sih ya, tapi karena lebih tepatnya itu kan saya anak terakhir, saya juga perempuan gitu ya kan. Mungkin kayak buat kata dibilangnya tuh ya anak kesayangan lah, jadi kayak nggak boleh kemana-mana gitu ya kan, nggak boleh jauh-jauh kalau misalkan nggak dianterin, kalau misalkan nggak diawasi gitu. Jadi lebih kayak bukannya saya melakukan kesalahan, bukan, tapi lebih tepatnya sih mungkin khawatiran yang terlalu berlebihan, dan itu yang bikin membuat saya nggak nggak bagus juga sih, buat perkembangan mental saya tuh nggak bagus. Jadi bapaknya Katia ini tipenya posesif banget ya kesamaan. Kayak jadi bapak Katia itu sangat khawatir sama Katia. Emang Katia anak satu-satunya atau gimana? Atau perempuan satu-satunya? Ini mana ya, sepasang sih, saya punya abang gitu kan, jadi mungkin lebih ke perhatiannya lebih ke saya gitu, jadinya saya ini terlalu dikekang. Sementara abang saya ya udah gitu dibiarin aja, justru saya malah iri sama dia, kenapa kok dia malah ya udah terserah lu gitu kan. Tapi kalau saya kok jadinya kayak dikekang kemana-mana, ya nggak boleh jauh-jauh gitu ya kan, iri aja jadinya kayak gitu. Oh jadi akibat atau bapak Katia melakukan itu bukan karena Katia telah melakukan kesalahan, tapi karena khawatir anak perempuannya kenapa-napa gitu ya. Mungkin bapak Katia ini sangat sayang sama Katia ya, jadinya nggak mau anaknya terluka ataupun kenapa-napa gitu. Katia tadi bilang ngerasa nggak betah di rumah gitu. Itu karena emang bapak Katia selalu mengekang seperti itu? Bukan makam juga sih, jadi kan gini, kan saya sekolah nih, saya ada kegiatan di luar sekolah, bukan kegiatan sih, olahraga di luar sekolah. Nah itu kan emang olahraganya sore ya, jadi mau nggak mau ya pulang maghrib gitu kan. Udah gitu juga kan di jalan kita kan gak ada yang tahu kan situasi kondisi di jalanan, kita maunya misalkan maghrib udah nyampe rumah, tapi kan kalau misalkan di jalanan yang macet ya mau nggak mau kita harus nunggu dong gitu kan. Nah pas banget itu bapak saya itu lagi ada di rumah. Nah terus saya ditelepon kan, lagi di mana gitu, terus saya bilang ini lagi mau pulang kok, itu dikit lagi kok udah nyampe rumah. Terus kata dia, lain kali udah gak usah ikut gak usah ikut olahraga lah gitu ya kan, kalau misalkan emang gak berani buat kamu dia udah ngapain ngomong sama gurunya. Nah maksudnya itu gini loh, ini kan emang udah kewajiban saya buat ngikutin peraturan sekolah ya, kegiatan sekolah, dan ini kan juga wajib termasuk nilai dari nanti buat sekolah, tapi kok malah gitu loh. Maksud saya kan ya emang ini udah kewajiban saya, tapi kenapa ngomong kayak gitu ya kan. Terus saya nyampe rumah, orang kalau udah capek, udah lelah sama aktivitas seharian, dia pulang kan pengennya kayak disambut itu kan lemah lembut, ditanyain udah makan belum, terus gimana sehariannya gitu ya kan. Tapi itu saya gak dapet, saya dapetnya malah bentakan, malah pertanyaan yang menurut saya itu nggak baik banget gitu ya kan, sampai saya dikatain bego banget lo gitu ya. Coba saya lagi capek, saya lagi down, habis itu juga saya masih ada kegiatan, saya masih ngaji gitu ya kan, habis itu tiba-tiba saya diomongin kayak gitu, sakit banget batin saya. Tapi saya nggak bisa buat kayak nangis gitu loh, saya tahan. Jadinya itu yang bikin saya nggak betah di rumah. Karena apa ya, karena itu, karena sikap yang nggak bisa gimana ya, nggak bisa membawa anaknya itu dekat dengan orang tua itu seperti itu. Jadinya dia sayang sama saya, tapi cara dia mengungkapkan sayangnya ke saya itu beda sama orang tua yang lainnya. Kalau misalkan orang tua yang lainnya itu kan mengungkapin sayang ke anak itu kan dengan cara lemah lembut, dengan cara seperti diajak main atau apa. Saya enggak, saya terlalu dikekang, hampir saya juga kayak kegiatan sekolah aja gitu loh sampai nggak dibolehin. Itu yang bikin saya males buat ke rumah ya, karena
adanya bentak-bentakan, marah-marah yang gak jelas, itulah pokoknya. Selama Katia mendapat perlakuan seperti itu dari Bapak, Katia udah mencoba melakukan ngobrol bareng sama orang tua ketika suasana udah dingin, udah relai gitu, udah pernah berbicara berdua? Kalau kayak gitu sih, maksudnya gimana ya, kalau kayak gitu sih ya sering gitu ya kan, ngumpul bareng-bareng bercanda itu mah sering. Tapi ada di mana posisi itu emang mungkin dia lagi capek atau lagi emosi, nah ditambah saya melakukan kesalahan, udah ditambah gitu loh. Tapi kalau untuk misalkan ngobrol bareng-bareng bercanda sekeluarga itu ya itu pernah, maksudnya ya emang itu tiap hari lah gitu ya kan. Tapi kalau misalkan saya domelin atau apa ya itu kalau misalkan dia lagi capek lagi apa, nah terus saya juga ngelakuin kesalahan, jadinya saya yang kena imbasnya. Jadi gimana ya, ini tuh saya, korbannya tuh saya. Tapi kalau ngobrol tentang masalah yang Mbak rasain gitu, misalkan kan Mbak nggak nyaman nih dapat perlakuan seperti itu gitu dari Bapak. Nah, Mbak ketika udah posisi dingin, udah suasana dingin, Mbak ngomong sama Bapak, Pak, saya gini loh, sebenarnya saya nggak nyaman diperlakukan Bapak kemarin gitu. Kayak Bapak tolonglah jangan kayak gitu, kayak pokoknya Katia mencoba untuk menjelaskan gitu. Nggak pernah sih, karena gini loh, pasti kan pemikiran orang tua ketika orang yang lebih muda atau apalagi saya ya sebagai anaknya memberikan saran atau kritik ya terhadap orang tua saya, itu pasti dijawabnya kan, kamu tuh masih kecil, kamu tuh masih muda, kok kamu udah nasihatin saya gitu ya kan, kok kamu udah masih udah ngomong kayak gitulah ke orang tua gitu kan, sudah pantas sangkanya menunjang atau ngebantah ya kan. Padahal kan emang itu kita perlu yang namanya tukar pendapat, tukar pemikiran, karena apa yang dia perlakukan terus saya itu kan ya beda. Anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu kan juga beda cara mendidiknya gitu ya kan. Mungkin anak zaman dahulu dididiknya dengan kekerasan, dengan ketegasan, itu mungkin di zaman dahulu ya kan. Tapi di zaman sekarang dengan didikan tegas dan kekerasan itu menurut saya nggak efektif, karena anak zaman sekarang itu jika dididik dengan tegas dengan kekerasan bukannya malah nurut tapi malah ngebangkang gitu sih. Jadi kalau misalkan saya ngasih saran, misalkan saya ngomong saya nggak suka dengan perilaku bapak yang seperti itu ke saya gitu ya kan, malah bukannya dia berubah tapi malah emosi lagi gitu, Marah balik. iya. Jadi saya nggak pernah ngungkapin itu, ya udah saya pendam, yang akhirnya jadinya kayak ya itu jadi bakalan nggak bisa dilupain juga ya kan, menjadi kenangan juga untuk saya gitu sih. Ya, paham saya. Pasti kakak ngerasa sangat kecewa gitu kan. Itu dapat perlakuan seperti itu hanya dari bapak atau mama juga memperlakukan kakak seperti itu? Kalau untuk mama sih ya namanya perempuan ya pasti lebih kayak kebawel gitu ya kan. Tapi kalau ke abang pun ya gitu ke saya gitu, laki-laki ke perempuan jadi kayak kasar juga gitu, ke adik juga gitu sih. Jadi gimana ya, udah tahan banting lah gitu. Ketika Katia mendapatkan perlakuan seperti itu dari bapak, apakah ada sosok mamah yang meleraikan gitu perasaan Katia yang sedang dialami, atau Katia punya cara lain untuk kayak meredam amarah, kayak caranya untuk ya udah diem atau nangis atau kayak gimana? Kalau saya lagi di posisi itu sih mungkin mama saya cuma diem ya, nggak untuk membantu siapapun gitu loh, nggak membantu siapa saya kayak enggak, pokoknya dia diam, mungkin nggak mau memperpanjang juga jadinya dia. Saya kalau lagi ada proses itu ya mungkin awalnya nangis ya, tapi lama-lama ya udahlah biasa aja gitu, biasa aja. Mungkin mikirnya tuh dulu saya tuh emang orang yang nggak terlalu memikirkan gitu ya kan. Tapi ada momen yang membuat saya itu sumpah ini sih nggak bisa dilupain gitu loh. Jadi ada momen yang buat saya tuh berpikir terlalu
keterlaluan orang tua saya gitu. Tapi kalau misalkan kayak diomelin atau apa, itu karena belum mungkin kebiasaan, terus juga udah biasa dilakuin kayak gitu ke saya, jadi saya nganggapnya ya udahlah biasa aja. Tapi ada momen yang bikin saya itu ini keterlaluan sih, yang sampai hari ini gak bisa saya lupain. Selalu teringat-ingat gitu ya. Nah, tadi kakak dapat kakangan dari ayah. Nah, kakak juga tadi bilang kakak dibanding-bandingin. Itu dibanding-bandingin itu kayak seperti apa gitu? Dibanding-bandinginnya itu ya seperti misalkan nih, kan saya kuliah dari pagi sampai siang gitu ya kan. Kadang kan nggak full nih dari pagi sampai siang, pasti kan ada aja nih dosen yang ngubah jam kuliahnya jadi sore ya kan. Nah dari pagi sampai siang kan mau nggak mau saya standby dong di HP kan. Tapi kan sebelum saya standby di HP, saya udah ngelakuin kayak kerjaan rumah, kayak benar-benar rumah segala macam lah ya kan. Saya standby di HP, udah standby di HP sampai siang, lanjut sore ya kan. Nah saya adalah dimana saya nggak ngebantu mama saya, terus saya dibandingin kayak dari pagi sampai sore main HP aja, no kayak dia mamanya masak bantuin, rumah malah nggak bantuin, padahal mah cewek mah pintar masak gitulah ya kan. Padahal kan dia lihat gitu loh, saya kan dari pagi sampai sore itu kan ya kuliah, nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain juga kan, saya anak kuliah ada kerjaannya, saya kan nggak bisa ninggalin gitu aja nih, kan udah kewajiban saya lagi sekolah ya kan. Itu sih dibandingin. Jadi kakak dibandingin oleh mama gitu, dibandingin sama orang lain. Jadi kakak dapat disimpulin kakak itu dapat perlakuan dari bapak itu sebuah kekangan ataupun yang bapak ini posesif banget sama kakak. Nah kalau dari mama itu kayak omelan-omelan yang nggak pantas ataupun yang bikin sakit hati karena dibanding-bandingin dengan orang lain gitu. Oke Katia, tadi Katia udah ngejelasin permasalahan Katia yang dihadapi di sini. Jadi gini Katia, proses konseling yang kita akan lakukan yaitu proses pendekatan SFBC. Nah, SFBC ini yaitu Solution Focus Brief Counseling, di mana pendekatan SFBC ini berfokus pada solusi, bukan pada faktor-faktor masalah. Di sini kita berfokus kepada solusi gitu kan, solusi yang harus kita dapatkan di sini. Nah, Katia aku mau tanya, tadi Katia kan merasa nggak betah di rumah, nggak nyaman gitu kan. Nah, jadi gini Katia tadi udah ngejelasin permasalahan yang Katia hadapi di sini. Jadi proses konseling yang akan kita gunakan yaitu proses pendekatan SFBC, di mana SFBC ini yaitu Solution Focus Brief Counseling. Jadi pendekatan ini tuh berfokusnya pada solusi, bukan pada faktor-faktor masalah. Nah, di sini berarti kita harus berfokus pada solusi yang harus kita temukan di sini. Nah, tadi Mbak Tia bilang Mbak Tia gak nyaman di rumah. Nah, Katia kalau misalkan ada angka dari 1 sampai 10, 1 itu rentan kenyamanannya emang bener-bener gak nyaman di rumah. Pokoknya Katia itu rasanya pengen keluar banget, pengen keluar dari rumah, nggak mau diem di rumah, nggak betah. Kalau tingkat yang angka 10 itu Katia udah ngerasa nyaman di rumah gitu. Di angka 1 sampai 10 Katia ada di angka berapa? Nggak nyaman di rumah itu di angka keberapa? Angka ke-4 sih, karena sekarang ya udah mulai nyaman saya di rumah. Saya udah menemukan makna rumah itu ya, sekarang baru menemukan. Namun Katia di angka 4 ini belum dibilang Katia merasa nyaman, tapi Katia masih sedikit kurang nyaman gitu ya. Masih suka teringat-ingat atau gimana? Masih lah, karena kan itu emang bener-bener ya memori lah, kenangan juga sih, nggak bakal bisa
dilupain juga gitu. Terus apa yang membuat Katia itu bertahan di rumah walaupun Katia itu nggak nyaman di rumah? Ya karena emang sejauh apapun saya pergi, ya itu tempat saya pulang, itu rumah gitu. Makanya nyaman gak nyamannya ya itu rumah saya, itu rumah yang ada orang tua saya, yang ada keluarga saya. Sejauh apapun saya pergi, ya saya tetap bakalan pulang ke situ gitu. Berarti Katia terus berusaha untuk nyaman di rumah karena itu di rumah itu karena ada keluarga yang membuat Katia kuat dan bertahan di rumah itu. Ya. Oke Katia, coba Katia di sini misalkan ada kotak ajaib. Katia boleh ngambil apa aja yang Katia pengenin. Katia coba mau ngambil apa sebanyak mungkin. Mungkin kalau di depan saya ada kotak ajaib ya, saya mau rasa kasih sayang ke orang tua saya, ke abang saya, ke saya itu sama gitu. Cara memperlakukannya, terus juga abang saya cara memperlakukan saya dan cara mengekspresikan gitu ya rasa kasih sayang ke saya itu ya emang dia sayang sama saya, nggak dengan cara kekerasan, nggak dengan cara bentakan gitu lah ya kan. Terus juga keluarga yang harmonis gitu. Terus juga mungkin ya gimana ya, nggak ada bentak-bentakan lagi yang bikin saya itu akhirnya untuk trauma lagi. Jadinya kan kalau misalkan adanya bentakan dari orang tua saya, dari abang saya, itu juga bikin saya trauma gitu ya kan, untuk saya nanti ke depannya. Apalagi kalau misalkan saya menjalani hubungan dengan seseorang, itu takutnya bakalan kebawa sampai sana. Jadi itu keinginan Katia. Ya, semoga keinginan Katia ini bisa terwujud dan terrealisasikan ya. Tidak dulu deh. Gimana Katia perasaannya, sudah sedikit lega atau masih ada yang mengganjil di hati gitu? Masih ada perasaan yang mengganjal sih, belum sepenuhnya itu. Oh ya, untuk kedepannya saya harus seperti apa ya, saya butuh masukan nih dari kakak. Oke. Kalau menurut saya kakak harus lebih berpikir positif aja sih. Jadi ketika misalkan mama kakak ngomel nih, kakak dibanding-bandingin sama orang lain. Jadi kakak harus berpikir positif. Oh iya, mama saya membanding-bandingin saya dengan orang lain. Berarti kakak harus melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, jadi pas kakak melakukan perubahan itu, mama kakak tuh nyadar bahwa kakak tuh sudah berubah loh ke yang lebih baik. Kayak kan tadi dari pihak mama, sekarang dari pihak bapak, Katia selalu mendapat bentakan ataupun kekangan karena rasa khawatir yang berlebihan, atau bisa dibilang bapak Katia ini posesif banget sama Katia karena anak perempuan satu-satunya. Dan ya karena emang harusnya anak perempuan itu dijaga gitu, dan Katia harus berpikir positif. Kenapa bapak Katia itu melakukan hal itu? Karena bapak Katia nggak pengen anaknya kenapa-napa. Karena kan Katia tahu zaman sekarang perempuan itu udah kayak nggak ada harga dirinya gitu, dan bapak Katia ini nggak mau anaknya seperti itu gitu. Jadi Katia kayak lebih mikir positif karena ya kakak Katia dapat perlakuan dari itu, dan Katia pun mendapatkan hal yang positifnya untuk Katia. Katia lebih kayak terjaga gitu kan, nggak seperti perempuan-perempuan yang sekarang di luaran sana gitu kan. Oke, Katia mulai hari ini, nanti ketika Katia keluar dari ruangan konseling ini, Katia datang ke rumah dan Katia harus buka otak Katia dengan hal-hal yang positif. Jauhkan
hal-hal yang negatif, yang pikiran negatif Katia terhadap orang tua itu hilangkan. Mulai sekarang Katia harus berpikir positif. Gimana? Ya, mungkin emang benar ya. Kadang perlakuan seseorang itu juga kan pasti ada timbalnya, juga ada sisi positifnya ya. Sekarang juga saya baru berpikir ternyata perlakuan yang diberikan, yang dikasih orang tua saya ke saya itu berdampaknya ya sekarang gitu ya kan. Kayak contohnya seperti ayah saya atau bapak saya itu kan memperlakukan saya itu seperti kayak gimana ya, cara mendidik saya itu kan tegas gitu, atau ya kayak gitulah ya kan, sayang overnya ke saya ya kan. Tapi saya berpikir ya dampaknya baru saya dapat ya sekarang gitu kan. Seperti udah biasa dibentak kayak gitu, akhirnya dia udah biasa. Tapi kadang juga kalau misalkan orang lain yang membentak ya bikin mental down juga. Terus dengan cara bapak saya negasin saya kalau misalkan perempuan itu ya emang harus benar-benar dijaga kayak kan harga dirinya, karena perempuan itu kalau udah dirusak ya udah rusak kayak laki-laki. Nah makanya sampai saat ini juga akhirnya saya berterima kasih banget karena cara didik saya dengan kekerasan, karena dari kecil akhirnya saya nggak lemah gitu ya kan, sama kehidupan yang sekarang itu akhirnya ya udah jadi kayak lebih tegar aja, lebih dewasa. Mana ya, dipaksa dewasa pada saat belum umurnya gitu sih. Oke, Katia sekarang udah terbuka pikirannya dan Katia pun udah merasakan dampak positif dari perlakuan seorang ayah, seorang ibu kepada Katia. Oke, bagus. Semoga Katia bisa terapkan selalu pikiran-pikiran positif itu setiap harinya ya. Gini Katia, karena tadi kesepakatan di awal Katia meminta waktu konselingnya 30-40 menit. Gimana Katia, udah cukup dan udah semuanya dituangkan di sini? Sudah cukup dan sudah semuanya. Oke, karena waktunya sudah pas 30-40 menit, mungkin untuk konseling hari ini kita cukupkan. Semoga Katia setelah datang ke ruang konseling ini, Katia pikirannya lebih berpikir positif, lebih nyaman di rumah. Pokoknya Katia jangan mengedepankan pikiran negatif, tapi Katia harus mengedepankan itu pikiran positif. Oke. Terima kasih ya Kak atas atas nasihatnya, atas ketersediaannya gitu ya selama saya cerita ini. Mungkin dengan cerita ini bisa mengurangi beban dan pikiran yang selama ini saya pendam sendirian, karena saya nggak berani gitu ya cerita sama orang lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak sudah mempercayai saya juga sebagai konselor Kakak di sini, dan Kakak sudah bercerita semua keluhan Kakak yang Kakak hadapi. Terima kasih Kak. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Kak.